Halo bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh di balik transfer pemain voli? Kayak, lu lihat berita Megawati Hangestri pindah ke Fenerbahce, tapi kok rasanya ada yang nggak beres? Nah, gue baru aja dapat bocoran gila dari bintang Brasil, sendiri Gabriela Guimares. Dan trust me bro, ini bakal bikin lo melongo. Sebelum gue spill semuanya, gue mohon banget bro, bantu like video ini, jangan lupa subscribe channel Zona Megatron dan drop komen kalian. Soalnya konten kayak gini butuh support dari lo semua biar gue bisa terus bawain berita-berita hot dari dunia volley. Come on bro, gratis kok. Oke, langsung aja ya. Jadi ceritanya begini, bro, lo tahu nggak sih Gabriela Guimares? Itu loh, bintang volley Brasil yang main di Imoco Volley. Nah, cewek ini baru aja ngasih statement yang bikin gue bengong. Dia bilang kalau dia kaget banget waktu tahu Megawati Hangestri bakal main di Fenerbahce musim depan. Saya pikir dia akan ke Italia atau bertahan di Korea. Tapi ternyata Fenerbahce gerak cepat, gitu kata Gabi. Gila kan bro? Bahkan pemain sekelas Gabi aja nggak nyangka. Ini artinya transfer Megawati ke Turki bukan main-main, tapi strategi jitu yang udah direncanain mateng-mateng sama Fenerbahce. Lu tahu nggak kenapa gue bilang ini gila? Soalnya biasanya pemain Asia yang mau main di Eropa pasti milih Italia atau Rusia dulu. Tapi Megawati langsung terjun ke Liga Turki, yang notabene lebih keras dan kompetitif. Dan Gabi, yang udah berkarir bertahun-tahun di Eropa, sampai ngakuin kalau ini langkah yang berani banget. Nah, ini yang bikin gue makin penasaran. Bro, Gabi Gimares gak cuma kaget, tapi dia sampai bilang kalau Fenerbahce dapat berlian dari Asia. Bayangin bro, pemain Brasil yang udah malang melintang di Eropa bilang kayak gitu soal pemain Indonesia. Mereka tidak cuma dapat pemain, mereka dapat berlian dari Asia, kata Gabi dalam wawancara eksklusif. Gue jadi mikir, sebagus apa sih permainan? Megawati sampai bisa bikin Gabi yang udah punya standar tinggi ngomong kayak gitu? Dan yang bikin makin seru, Gabi bilang kalau Megawati bakal jadi senjata mematikan dalam rivalitas sengit di Liga Turki. Bro, lu tahu kan Liga Turki itu gimana? Kompetisinya gila-gilaan. Ada Vakif Bank, Eczacıbaşı, sama klub-klub monster lainnya. Nah, Fenerbahce kayaknya udah siap-siap bikin kejutan besar dengan bawa Megawati. Tapi tunggu dulu, bro. Gabi juga ngasih warning yang cukup serius buat Megawati. Dia bilang, di Turki, tekanan bukan cuma dari lawan, tapi juga dari fans dan media. Dia harus siap mental. Wah, ini serius banget, bro. Gue jadi inget pas beberapa pemain asing yang gagal adaptasi di Liga Turki gara-gara nggak kuat mental. Fans Turki itu terkenal fanatik dan punya ekspektasi tinggi banget. Belum lagi media yang bakal ngawasin setiap gerak-gerik Megawati, tapi Gabi percaya banget kalau Megawati bisa bersinar asal tetap fokus dan menjaga mentalitas. Dia punya karakter kuat yang gue lihat selama ini, tambah Gabi. Nah, ini yang bikin gue optimis, bro. Soalnya penilaian dari sesama pemain profesional biasanya lebih akurat daripada analisis dari luar. Nah, ini yang paling bikin gue merinding, bro. Gabi Guimares, yang notabene dari Brasil, negara dengan tradisi voli paling kuat di dunia, ngakuin kalau power Megawati setara dengan pemain Brasil. Dia punya tangan petir. Saya lihat permainannya, dan itu luar biasa. Fenerbahce bakal punya monster baru di sisi kanan. Puji Gabi. Gila bro, bayangin aja. Pemain Brasil bilang, pemain Indonesia punya tangan petir. Ini bukan pujian biasa, tapi pengakuan dari hati seorang profesional. Gue jadi flashback sama performa Megawati waktu defend timnas di berbagai turnamen internasional. Emang sih, speknya itu sadis banget, tapi denger langsung dari mulut Gabi, rasanya beda banget. Ini kayak validasi internasional yang paling tinggi yang bisa didapat sama pemain Indonesia. Tapi Gabi juga realistis, bro. Dia ngasih peringatan soal tantangan adaptasi yang bakal dihadapi Megawati. Bahasa Turki bukan hal mudah, tapi kalau dia bisa lewati itu, dia akan jadi ikon baru di sana. Nah, ini poin penting yang sering dilupain sama kita, bro. Skill doang nggak cukup di level profesional internasional. Lo harus bisa komunikasi sama rekan setim, ngerti instruksi pelatih, bahkan berinteraksi sama media dan fans. Bahasa Turki yang punya struktur beda banget sama Indonesia pasti jadi challenge tersendiri. Tapi gue optimis sih, bro. Megawati kan udah punya pengalaman main di Korea, yang juga beda banget budaya dan bahasanya. Plus, di era digital sekarang, belajar bahasa jadi lebih gampang. Yang penting ada niat dan konsistensi. Nah, ini yang paling bikin gue excited, bro. Gabi secara mengejutkan nyandingkan Megawati dengan Melissa Vargas. Lo tahu kan Melissa Vargas?
Itu pemain Kuba yang jadi salah satu oposit terbaik dunia saat ini. Vargas agresif, Megawati juga. Bedanya, Mega lebih tenang tapi mematikan. Keduanya pembunuh di net, kata Gabi. Bro, ini perbandingan yang gila banget. Vargas itu pemain yang udah buktiin diri di level tertinggi dunia. Dan Gabi bilang, Megawati punya kualitas yang setara. Yang menarik, Gabi ngeliat perbedaan karakter antara keduanya. Vargas yang lebih ekspresif dan agresif, sementara Megawati lebih tenang tapi efektif. Ini actually bisa jadi kelebihan, bro. Dalam situasi pressure tinggi, pemain yang tenang seringkali lebih reliable daripada yang terlalu emosional. Gue jadi penasaran banget gimana nanti kalau mereka ketemu langsung di Liga Turki. Soalnya Vargas kan main di Eczacıbaşı. Rival langsung Fenerbahce. Bakal ada duel sengit antara dua pembunuh di net versi Gabi. Yang paling inspiring dari semua statement Gabi adalah harapannya buat pemain Asia secara keseluruhan. Kehadiran Megawati bisa membuka mata klub-klub Eropa. Pemain Asia tidak bisa diremehkan lagi, kata dia. Bro, ini bukan cuma soal Megawati doang, tapi soal persepsi terhadap pemain Asia di mata dunia. Selama ini, klub-klub Eropa lebih sering rekrut pemain dari Amerika Selatan, Eropa Timur, atau Afrika. Pemain Asia sering dianggap kurang powerful atau kurang adaptif sama style permainan Eropa. Tapi dengan performa Megawati nanti di Fenerbahce, ini bisa jadi game changer buat pemain-pemain Asia lainnya. Bayangin kalau dia sukses, pasti bakal banyak klub Eropa yang mulai lirik pemain-pemain potensial dari Asia. Ini bisa buka pintu buat pemain Indonesia lainnya, atau bahkan pemain dari Thailand, Jepang, atau Korea. Nah, yang terakhir ini yang bikin gue kagum sama manajemen Fenerbahce, bro. Menurut analisis Gabi, perekrutan Megawati ini bukan keputusan dadakan, tapi strategi jitu untuk menyaingi Vakif Bank dan Eczacıbaşı. Saya kaget Fenerbahce berhasil gaet Megawati. Ini langkah strategis yang cerdas, kata Gabi. Lu tahu nggak, bro, persaingan di Liga Turki itu brutal banget. 3 klub besar ini saling jegal dan saling ambil pemain terbaik dari seluruh dunia. Nah, dengan bawa Megawati, Fenerbahce kayaknya udah punya senjata rahasia yang nggak disangka-sangka sama rival mereka. Bayangin aja, sementara klub lain fokus rekrut pemain dari benua Amerika atau Eropa, Fenerbahce malah gerak cepat ambil berlian tersembunyi dari Asia. Ini mengingatkan gue sama strategi klub-klub sepak bola yang sukses dengan rekrut pemain dari liga yang underrated. Mereka dapat kualitas tinggi dengan harga yang lebih reasonable, plus elemen surprise yang bikin lawan susah prediksi. Bro, gue jadi mikir kenapa sih Gabi Gimares yang udah malang melintang di dunia voli internasional bisa segitu impressed sama Megawati. Ada beberapa faktor yang menurut gue bikin dia ngasih pujian setinggi itu. Pertama, dari segi teknis. Gabi pasti udah lihat video-video permainan Megawati, dan sebagai sesama opposite hitter, dia paham banget apa yang dibutuhin buat sukses di posisi itu. Kalau dia bilang Megawati punya tangan petir, artinya power dan akurasi spike Megawati udah di level yang benar-benar meyakinkan. Kedua, dari segi mental. Gabi pasti ngeliat gimana Megawati handle pressure di turnamen-turnamen internasional. Dan faktanya, Megawati selalu perform di momen-momen penting. Ini yang bikin Gabi yakin kalau dia bakal bisa adaptasi di Liga Turki yang notabene lebih intens. Ketiga, dari segi profesionalisme. Dunia voli profesional itu kecil, bro. Para pemain saling kenal dan saling respect. Kalau Gabi ngasih statement sebagus itu, artinya reputasi Megawati di kalangan pemain internasional udah solid banget. Nah, sekarang gue mau kasih prediksi gila berdasarkan semua statement Gabi ini, bro. Menurut gue, kehadiran Megawati di Fenerbahce bakal bikin gempar Liga Turki musim depan. Pertama, gue prediksi bakal ada rivalry sengit antara Megawati dan Melissa Vargas. 2 pembunuh di net versi Gabi ini pasti bakal saling adu skill setiap kali Fenerbahce ketemu Eczacıbaşı. Dan jujur aja, gue udah nggak sabar ngeliat duel mereka. Kedua, performa Megawati bakal jadi sorotan media internasional. Dengan endorsement dari Gabi yang sekaliber itu, mata dunia pasti bakal ngawasin setiap pertandingan Fenerbahce. Ini pressure, tapi juga opportunity buat Megawati buat buktiin kalau pemain Asia emang layak main di level tertinggi. Ketiga, ini bakal buka jalan buat pemain Indonesia lainnya. Kalau Megawati sukses, gue yakin bakal banyak klub Eropa yang mulai scout pemain-pemain Indonesia. Bayangin kalau nanti ada Aprilia Manganang, Wilda Siti Nurfadilah, atau pemain potensial lainnya yang dapat kesempatan main di Eropa. Tapi di balik semua optimisme ini, gue juga mau ingetin kalau jalan Megawati di Fenerbahce nggak bakal mulus-mulus aja, bro. Gabi udah kasih warning yang jelas soal tantangan bahasa dan budaya.
Liga Turki itu bukan cuma soal skill, tapi juga soal adaptasi sosial. Fans Turki itu passionate banget, dan mereka punya ekspektasi tinggi sama setiap pemain asing yang diboyong klub kesayangan mereka. Megawati harus siap sama tekanan yang beda level dibanding main di Asia. Belum lagi soal sistem permainan. Liga Turki punya karakter yang lebih fisikal dan fast-paced dibanding liga-liga Asia. Megawati harus adjust style permainannya tanpa kehilangan kekuatan utamanya. Tapi gue optimis, bro. Dengan mental yang udah teruji di berbagai turnamen internasional, plus endorsement dari pemain sekelas Gabi, gue yakin Megawati bakal bisa lewatin semua tantangan itu. Oh iya, bro. Gue mau kasih disclaimer nih. Beberapa informasi dalam video ini masih based on statement dan wawancara yang gue dapat dari berbagai sumber. Untuk info yang lebih detail dan update terkini, kalian bisa cek langsung ke sumber-sumber resmi ya. Dan ingat, dunia olahraga itu dinamis banget. Bisa aja ada perkembangan baru yang belum gue cover di video ini. Makanya, tetap stay tune di channel Zona Megatron buat dapetin update terbaru. Oke bro, itu dia pembahasan lengkap soal statement mengejutkan Gabi Gimares tentang transfer Megawati Hangestri ke Fenerbahce. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau ini bakal jadi game changer buat voli Indonesia? Gue pengen banget tahu pendapat kalian soal prediksi-prediksi gue tadi. Dan jangan lupa, kalau kalian punya info atau rumor menarik seputar dunia voli, share juga ya di komen. Makasih banget udah nonton sampai habis bro, jangan lupa like, subscribe channel Zona Megatron dan nyalain notification bell biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya dan keep supporting Indonesian Volleyball. Peace out bro!